Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah S, NIM 190250502050 dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2019. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen penempuh Muhammad Agus Eskom MM. Baiklah, pada video ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, transformasi digital. Kedua, tata kelola sistem informasi. Ketiga, IT service management. Keempat, data dan informasi. Kelima, kualitas informasi. Keenam, informasi sebagai sumber daya. Dan ketujuh, divisi sistem informasi. Baiklah, kita akan langsung saja pada topik yang pertama, yaitu transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan proses pengubahan berbagai kegiatan dan proses ke dalam bentuk digital, sehingga dapat dilakukan melalui teknologi komputasi dan sistem informasi. Topik yang kedua yaitu tata kelola sistem informasi. Tujuan utama tata kelola informasi dan teknologi adalah yaitu satu, memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis. Terus kedua, mengawasi kinerja manajemen, dan ketiga, mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Terus topik yang ketiga yaitu IT Service Management. IT Service Management atau biasa disingkat dengan ITSM merupakan keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, merancang, menyampaikan, dan juga mengoperasikan serta mengendalikan teknologi informasi atau TI yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Topik yang keempat yaitu data dan informasi. Karakteristik informasi yang baik yaitu diantaranya satu, akurat, kedua, lengkap, ketiga, tepat waktu, dan terus relevan, lalu terpercaya, 6 terverifikasi, 7 mudah dipahami, dan 8 mudah diperoleh. Terus topik yang selanjutnya, topik kelima yaitu kualitas informasi. Baik buruknya kualitas informasi dipengaruhi oleh 3 penentu, yaitu satu, isi informasi, kedua, waktu penyajian, dan ketiga, bentuk informasi. Terus topik yang selanjutnya yaitu informasi sebagai sumber daya. Satu, pengolahan data dan pengolahan informasi. Kegiatan pengolahan data biasanya meliputi sebagian atau semua langkah berikut, tergantung pada karakteristik dan juga jumlah data serta informasi yang diharapkan. A. Menghitung secara aritmatik. B. Menghitung secara statistik. C. Mengurutkan, mengelompokkan, memilah-milah, dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Kedua, sistem informasi sebagai competitive advantage. Bagi manajemen, sistem informasi harus dapat memberi nilai lebih kepada pelanggan dan pemasok, sehingga dapat menciptakan hal-hal seperti satu, membatasi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tempat perusahaan berada. Terus yang kedua, menciptakan switching chain cost kepada pelanggan. Ketiga, menciptakan switching cost kepada pemasok. Dan keempat, meningkatkan efisiensi di dalam sebuah perusahaan. Terus yang ketiga, pengaruh sistem informasi terhadap bentuk perusahaan. Beberapa keunggulan perusahaan yang sudah memanfaatkan sistem informasi, diantaranya satu, mampu menghasilkan informasi yang akurat dengan lebih cepat. Kedua, mampu memberi respon dan membuat keputusan lebih cepat. Terus yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru dengan lebih cepat dibandingkan perusahaan yang masih menggunakan secara manual. Terus
topik yang terakhir yaitu divisi sistem informasi. Divisi sistem informasi dapat diposisikan sebagai berikut seperti satu, fungsi sistem informasi berada di dalam departemen-departemen yang ada di sebuah perusahaan. Terus yang kedua, fungsi informasi berada pada departemen terpisah seperti misalnya dengan dinamai dengan departemen sistem informasi atau departemen pengolahan data. Baiklah, inilah tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.